kinerja sistem pradeteksi ya. Minggu besok insya Allah kita bahas kinerja modulasi AM dan modulasi FM. Ya, oke, nah di sini capaian pembelajarannya adalah teman-teman memahami rangkaian pradeteksi. Ya, yang kedua kita memahami parameter-parameter yang ada dalam rangkaian pradeteksi. Ya, sekarang kita lihat dulu. Nah, teman-teman ini blok diagram ya, blok diagram dari penerima super heterogen kita. Ya, nah di mana di sini seperti yang kita sudah bahas bahwa yang diolah sistem kita ya, sistem komunikasi kita adalah berupa sinyal-sinyal. Ya, nah jadi ada sinyal antena, ada perangkatnya antena, menerima gelombang EM ya. Setelah itu nanti dia berupa radio frekuensi ya, di filter di sini. Radio frekuensinya itu ada lokal oscillator gitu ya. Nah, rangkaian pradeteksi itu yang mana? Ya, yang di depan ini, yang setelah antena. Ya, jadi pra ya, jadi dia mendeteksi awal informasi kita sebelum nanti didemodulasi oleh perangkat demodulator. Ya, nah itulah yang disebut dengan rangkaian pradeteksi. Dia mendeteksi awal ya informasi kita. Ya, hasilnya nanti yang IF ini ya, IF ini nanti yang intermediate frekuensi yang diolah oleh demodulasi kita. Ya, itu rangkaian, nah ini dia ya, rangkaian pradeteksi. Jadi rangkaian pradeteksi itu yang ini deh. Ya, jadi ada filter RF-nya, radio frekuensi, ada lokal oscillator ya, ada mixer nanti akan mentala bersama filter frekuensi ya, radio frekuensi dengan frekuensi di lokal oscillator. Nah, nanti dia menghasilkan intermediate frekuensi. Nah, ini rangkaian pradeteksi awal ya. Sinyal yang dari IF ini nanti dia akan didemodulasi. Ya, ini dia rangkaian pradeteksi. Ya, jadi rangkaian pradeteksi itu ada terdiri atas antena, di sini saluran transmisi yang ke perangkat kita, ada filter nanti ya, filter, setelah itu ada mixer, ya, setelah itu di sini nanti penguat frekuensi. Ya, nah ini rangkaian pradeteksi kita. Oke, dari definisi dulu ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas rangkaian pradeteksi? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, antena di sini fungsinya apa? Antena menerima sinyal ya, sinyal gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, setelah itu dia akan meneruskannya ke saluran transmisi. Nah, di sini ada parameter ya, parameter dari rangkaian pradeteksi kita. Nanti ada gain, ya, gain itu nanti disimbolkan dengan G. Ada noise figure, ya, NF nanti noise figure, ada F nanti noise factor ya. Nah, setelah itu ada temperatur derau masukan efektif, TE ya, temperatur efektif. Ini derau ya, temperatur derau. Nah, ini untuk perhitungan daya derau kita, misalkan contoh di penerima itu terdiri atas penguat, ya, filter, mixer misalkan ya. Nah, di mana tiap subsistemnya ini itu rangkaian passband. Ya, nah kita bisa modelkan dia dengan rangkaian 2 pot saja. Rangkaian 2 pot ya, karena ada kakinya 2 gitu ya, maka rangkaian 2 pot. Nah, di sini ada respon frekuensi AF, ada gain di sini. Ya, di sini ada nanti tegangan sumber, ya, ini ada perangkat nanti resistansi, tahanan sistem, ya, dan temperaturnya. Ya, ini untuk perhitungan daya derau. Nah, untuk daya ya, daya sinyal yang ada di beban ya, yang di beban kita yang di sini ya. Nah, itu teman-teman kita bisa mencarinya dengan daya keluaran itu adalah gain kita kali dengan daya masukan. Ya, di mana nanti Pin itu adalah daya masukan ke rangkaian 2 potnya, PR itu berarti keluaran ya, keluaran dari sini. Ya, sementara G itu gain ya, daya. Nah, sementara untuk daya derau ya, daya derau. Oke. Ini sepertinya bukan daya derau, ini kayaknya noise ya. Iya, kayak noise ya. Daya derau ini untuk daya derau untuk daya sinyal ya, benar ya. Untuk daya noise dimasukkan rangkaian 2 pot itu adalah N in ya. Jadi noise, daya noise masukkan itu adalah Kosata Bosman 1,38 kali 10 pangkat 23, kita kali dengan temperatur sistemnya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ya, atau bandwidth derau ya. Nah, untuk mencari bandwidth noise, teman-teman bisa menggunakan persamaan integral dari ini fungsi transfer sistemnya dikuadratkan ya, kita kalikan dengan nilai fungsi transfer kuadrat maksimumnya. Ini untuk bandwidth derau.
ya, untuk mencari yang ini. Nah, sementara untuk derau keluarannya, daya derau keluaran, nah maka kita bisa tinggal kalikan dengan gain-nya, gain yang ada di sini. Nah, kita kalikan dengan gain yang ada di sini. Ya, jadi gain kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan temperaturnya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Nah, di sini rangkaian dua pot kita, yang ini karena ada dua kaki, dua pot ya, itu dia akan menambahkan menambahkan derau ya, yang dihasilkan dari berbagai sumber. Tentunya dari thermal noise sama short noise ya. Lalu kita sudah bahas thermal noise dan short noise. Nah, di sini kita bisa modelkan nih. Ya, nah ini yang tadi ya, yang tegangan sumbernya, ini ada sistem ya, temperatur dan tahanannya. Nah, ini kita tambahkan. Ya, nah ini kita tambahkan thermalnya, resistor thermal dan tegangannya. Ya, nah di sini ya Vn itu adalah sumber derau ekuivalen ya, resistor masukkan 2 port, dan ini adalah tahanan ekuivalennya. Nah, maka daya derau total ya kalau kita tambahkan ada di sini derau ekuivalen, yaitu gain kita kalikan dengan noise masukan, kita tambahkan dengan noise dari rangkaian ekuivalennya. Sementara untuk noise keluarannya, ya daya noise keluaran itu adalah gain, kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan temperatur sistemnya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya, kita tambahkan dengan daya noise dari rangkaian ekuivalen. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kita masih membicarakan rangkaian pradeteksi. Ya? Belum ada mungkin, Bu. Ya, masih cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sekarang noise factor dan noise figure ya. Nah, noise factor di sini disimbolkan dengan F, yaitu adalah kuantitas. Atau di sistem kita sering menyebutkan dengan figure of merit. Ya, jadi figure of merit itu kuantitas ya, di mana nanti dia akan mencirikan kualitas dari suatu perangkat. Ya, jadi noise factor itu figure of merit dari karakteristik ya penambahan derau oleh sistem kita. Nah, untuk noise factor ya atau faktor derau itu disimbolkan dengan F. Nah, di sini teman-teman lihat persamaannya, itu adalah sinyal to noise ratio dimasukkan sistem, kita bagi dengan sinyal to noise ratio output. Ya, di mana di sini temperatur sistemnya itu akan sama dengan temperatur saat posisinya 0. Ya, nah itu persamaannya kita bisa gunakan. Nah, di mana untuk sinyal to noise ratio dimasukkannya itu adalah daya sinyal yang ada dimasukkan kita bagi dengan daya noise yang ada di masukan sistem. Ya, atau P-in bagi N-in. Sementara untuk sinyal to noise ratio keluarannya itu adalah daya sinyal yang tersedia di keluaran sistem kita bagi dengan daya derau yang ada di masukan di keluaran sistem. Ya, atau P out dibagi dengan N out. Oke. Nah, ini untuk noise factor. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan juga rumus ya. Ini rumusnya kita turunkan sehingga untuk noise factor itu bisa dicari dengan persamaan daya noise keluaran kita bagi dengan daya noise masukan, kita kalikan dengan gain-nya. Ya, nah apabila rangkaian tahanan sama dengan tahanan bebannya, ya, maka untuk mencari daya noise keluaran itu sama dengan ya noise factor kita kalikan dengan gain, kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan temperaturnya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Sementara untuk noise figure itu adalah 10 loh. Ya, jadi untuk noise figure itu adalah nilai desibel dari noise factor kita. Jadi kita sudah mendapatkan nilai noise factor. Untuk mencari noise figure tinggal 10 saja dari noise factor. Nah, ini contohnya, misalkan faktor derau kita 1, ya maka noise figure-nya 10 loh 1. Ya, kalau misalkan faktor deraunya 1,5, maka noise figure-nya 10 loh 1,5 dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke kita lanjut.
Oke, nah ini tadi temperatur derau efektif yang TE yang di sistem kita. Nah, jadi temperatur derau ya atau temperatur derau itu digunakan untuk menjelaskan derau ya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa kalau misalkan temperatur sumbernya itu tidak bernilai 290 derajat Kelvin. Ya. Nah, di sini temperatur derau masukan efektif atau TE ya, itu satuannya derajat Kelvin ya, itu dibutuhkan oleh sebuah resistor kita ya yang ada di masukan subsistem ya. Nah, di sini gunanya untuk menghasilkan daya derau ya yang tersedia. Nah, jadi untuk temperatur derau efektif teman-teman bisa menggunakan persamaan ya daya derau yang ada di sistem kita bagi dengan konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ya, nah ini untuk temperatur derau efektif. Nah, biasanya untuk temperatur derau efektif ini sering kita gunakan untuk mencari total dari temperatur sistem. Jadi nanti temperatur efektif kita tambahkan dengan temperatur saat dia 0. Ya, jadi itu temperatur efektif. Nah, misalkan temperatur sumber kita itu T0 gitu ya, temperaturnya T0. Nah, maka untuk daya derau total yang ada di keluaran ya itu N out ya sama dengan gain kita kalikan dengan konstanta Boltzmann ya kita kalikan dengan temperatur saat masukannya 0 ya di sumber kita tambahkan dengan temperatur efektifnya kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Nah, maka untuk total temperatur yang ada di sistem ya itu adalah total temperatur dimasukkan kita tambahkan dengan temperatur efektifnya. Ya, jadi setelah kita jumlahkan si temperaturnya ini, nah maka untuk mencari noise faktornya itu adalah 1 ditambah dengan temperatur efektif kita bagi dengan temperatur di sumbernya. Ya, ini hubungannya. Ya, nah jadi ini untuk faktor derau ya, noise faktor, ini noise figure-nya, ini temperatur efektifnya. Jadi untuk mencari temperatur efektif, kalau kita ketahui noise faktornya, maka noise faktor kurang 1 kita kalikan dengan temperatur di sumber masukannya. Ya, jadi semuanya saling berkaitan. Ya, kalau nanti diketahui noise factor, ya, ditanyain temperatur efektif, gunakan yang ini. Ya, rumusnya tinggal dibolak-balik saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya rangkaian kita susun bertingkat ya, atau kita kaskade. Kaskade namanya ya, cascade of system. Ya, jadi perangkat kita terdiri atas beberapa sistem kita terdiri atas beberapa perangkat. Jadi untuk gainnya ada gain 1, gain 2, gain 3 dan seterusnya. Ya, nah nanti di sini juga ada noise factor 1, noise factor 2, noise factor 3 dan seterusnya. Ya, ada temperatur efektif 1, temperatur efektif 2, temperatur efektif 3 dan seterusnya. Nah, kita mulai dengan derau ya, kita hitung mulai dengan derau di keluaran 2 subsistem pertama. Ya. Nah, maka daya derau yang ada di subsistem pertama yang ini itu adalah gain 1, kita kalikan dengan konstanta Boltzmann-nya, ya, kita kalikan dengan temperatur sistem, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ya, nah diperkuat oleh gain yang kedua misalkan. Nah, maka di sini keluaran yang di sini itu adalah gain 1 kita kalikan dengan gain 2, ya, kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, ya, kita kalikan dengan penjumlahan temperatur sumber ditambah dengan temperatur efektif 1, ya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ini untuk noise figure nanti ya, kita lihat lagi. Nah, ini untuk daya keluaran yang ada di subsistem kedua yang di sini. Ya, untuk N out-nya ya itu adalah gain 1 ya ini kita kalikan dengan gain 2 ya. Nah, ini totalnya adalah teman-teman lihat di sini ya. Jadi untuk temperaturnya temperatur yang kedua, efektif yang kedua kita bagi dengan gain 1. Ya, bedanya di situ saja. Di sini ada penambahan temperatur efektif kita bagi dengan gain. Ya, oke, ini untuk daya noise yang ada di keluaran kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan daya derau yang ada di keluaran subsistem kedua gitu ya. Nah, tadi yang tadi. Nah, untuk faktor deraunya ya, maka teman-teman untuk faktor derau ya, faktor derau di dua buah subsistem disusun bertingkat ya. Nah, teman-teman tinggal kalikan F1 yang tadi ya di rangkaian pertama ya, F1 kita tambahkan dengan 1 per gain satunya, kita kalikan dengan temperatur efektif yang kedua kita bagi dengan temperatur pemasukannya.
Ya, maka pakai rumus yang ini ya. Jadi untuk faktor derau-nya ya itu adalah faktor derau yang pertama noise faktor kita tambah dengan noise faktor yang kedua dikurang 1 kita bagi dengan gen 1. Ya, ini penurunan rumus saja ya. Ya, oke, ini penurunan rumus, nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, di sini ada yang namanya rumus Friis ya. Nah, rumus Friis ini biasanya untuk melihat kinerja ya dari perangkat di sistem komunikasi kita. Ya. Nah, rumus Friis itu adalah yang ini ya. Kita tetap pakai noise factor ya. Nah, noise factor 1 ya dan seterusnya. Lihat di sini ya, noise factor 1 ditambah dengan noise factor 2 dikurang 1, tapi ini dibagi gen 1. Hati-hati ya, ditambah dengan noise faktor ketiga dikurang 1. Nah, ini gen 1 kali gen 2 dan seterusnya. Ya, jadi untuk rumusnya itu sampai ke N itu adalah noise faktor ke N dikurang 1, kita bagi dengan gen 1 kali dengan gen 2 kali dengan gen 3 sampai ke gen N kurang 1. Ya, kalau misalkan di sini 5, maka gen terakhirnya 4. Ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa gain daya subsistem pertama itu berpengaruh terhadap subsistem berikutnya ya, karena di sini kita menggunakan gen 1, gen 2 dan seterusnya sampai ke N kurang 1. Oke, nah di sini sistem komunikasi yang baik ya akan menggunakan sistem pertama dengan nilai F1 yang kecil di sini ya dan gain satunya besar. Ya. Oke, ini nanti untuk noise faktor di kaskade. Ya, nah ini untuk daya derau ke N. Ya, ini untuk daya sistemnya. Ya. Nah, untuk noise figure-nya, noise figure-nya nanti 10 low saja. Ya, 10 low dari noise factor yang plus yang tadi, yang ini. Ya, ini kalau misalkan rangkaiannya kita kaskade, kita susun bertingkat. Ya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini untuk temperatur derau ya dan faktor derau di atenuator di redamannya. Nah, kalau misalkan di sini kita anggap bahwa atenuator atau redaman itu memberi faktor loss ya, ada L di sini ya. Nah, maka di sini untuk daya keluarannya akan terpengaruh oleh redaman yang ada. Ya, jadi untuk daya derau noise-nya ya, itu 1 per loss ya, kita kalikan dengan daya derau dimasukkannya. Ya, ini untuk kalau misalkan ada redaman. Ya. Nah, kalau misalkan atenuator redamannya ini bersifat resistif gitu ya. Ya, dia menahan gitu. Kita asumsikan bahwa temperatur sistemnya TS ya, ada tahanan ekuivalen. Nah, maka untuk daya keluarannya itu adalah koseta Boltzmann kita kalikan dengan temperatur sistem, kita kalikan dengan bandwidth-nya. Ya. Nah, maka untuk mencari NO ya, kalau misalkan ada temperatur efektif ya, maka 1 per redaman kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan penjumlahan temperatur sistem dengan temperatur efektifnya, kita kalikan dengan bandwidth-nya. Ya, oke. Nah, ini untuk mencari temperatur efektif. Ya, redaman kita kurang 1, kita kalikan dengan temperatur sistemnya. Nah, noise faktornya itu adalah F ya, 1 ditambah loss dikurang 1 dikali dengan temperatur sistem, kita bagi dengan temperatur sumber. Ya. Nah, kalau misalkan atenuator redamannya itu ya pada temperatur ruang dia T0 gitu ya, T sistemnya sama dengan T0 ya, maka noise faktornya akan sama dengan redamannya. Oke? Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini untuk contoh soal ya, contoh soal yang sudah saya tambahkan beberapa. Nah, untuk penggunaan, untuk nanti menjawabnya ini sudah saya jawab ya. Nah, untuk rumusnya nanti teman-teman tinggal menggunakan rumus yang di atas. Ini sudah saya jawab. Dan nanti tolong teman-teman pelajari ya. Oke, silakan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ini nanti tolong dipelajari saja. Sudah saya jawab. Oke.
Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nampaknya belum ada, Bu. Kenapa? Nampaknya belum ada. Belum ada? Oke. Berarti paham ya? Atau bingung? Gak ada nih, benar? Yang cewek-cewek biasanya banyak nanya nih. Ada pertanyaan cewek-cewek? Belum, Bu. Paham, Dek? Oke, nanti tolong pelajari dulu slide-nya ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini dulu ya. Minggu besok baru kita bahas yang kinerja AM dan FM. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya, saya tutup kelasnya Terima ya. kasih, Bu. Oke.